Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Suci Luciana, NIM 1901023. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 12, yaitu pemasaran. A. Definisi pemasaran. Salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Menurut Kotler 2001 mengemukakan, definisi pemasaran berarti pekerjaan dengan pasar sasaran untuk mewujudkan pertukaran yang potensial dengan maksud memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemasaran merupakan usaha terpadu untuk menggabungkan rencana-rencana strategis yang diarahkan kepada usaha pemuas kebutuhan dan keinginan konsumen. B. Konsep pemasaran. Pemasaran merupakan faktor penting untuk mencapai sukses bagi perusahaan yang akan mengetahui adanya cara dan falsafah yang terlibat di dalamnya. Konsep pemasaran tersebut dibuat dengan menggunakan 3 faktor dasar, yaitu 1. Saluran perencanaan dan kegiatan perusahaan harus berorientasi pada konsumen atau pasar. Yang kedua, volume penjualan yang menguntungkan harus menjadi tujuan perusahaan dan bukannya volume untuk kepentingan volume itu sendiri. Yang ketiga, seluruh kegiatan pemasaran dalam perusahaan harus dikoordinasikan dan diintegrasikan secara organisasi. C. Tujuan pemasaran. Melayani konsumen dengan mendapatkan sejumlah laba atau dapat diartikan sebagai perbandingan antara penghasilan dengan biaya yang layak. Pendekatan konsep pemasaran menghendaki agar manajemen menentukan keinginan konsumen terlebih dahulu. Setelah itu baru melakukan bagaimana cara memuaskannya. D. Memasarkan produk dengan promosi. 1. Pengertian promosi merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk atau mengingatkan sasaran dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan menawarkan ke perusahaan yang bersangkutan. 2. Bentuk-bentuk promosi. A. Persona selling merupakan komunikasi langsung antara penjual dan calon pelanggan. B. Periklanan merupakan kegiatan yang terlibat dalam penyajian pesan yang non-personal atau visual dan dibiayai secara terbuka untuk suatu produk, jasa, dan ide. C. Publisitas adalah untuk mendapatkan ruang editorial yang berbeda dari ruang yang dibayar atau iklan di semua media yang dapat dibaca, dilihat, dan didengar oleh konsumen. D. Promosi penjualan dirancang untuk menghasilkan tindakan yang segera dan spesifik. Promosi penjualan mungkin berkontribusi dalam membangun kesadaran atau sikap yang menguntungkan terhadap suatu produk. E. Direct marketing memadatkan semua kegiatan tersebut dalam penjualan langsung tanpa perantara. Adapun faktor-faktor direct marketing antara lain sebagai berikut. 1. Pengecilan pasar. 2. Berkembangnya sarana transportasi dan komunikasi. 3. Banyaknya wanita yang bekerja. 4. Panjangnya antrian di kasir. E. Prinsip pemasaran partisipasi. 5 prinsip pemasaran partisipasi. 1. Sungguh-sungguh dalam mengenali pelanggan. Pastikan database akurat dan minta para pelanggan untuk mengkoreksi kesalahan catatan. Yang kedua, hasilkan umpan balik pada setiap kesempatan. 3. Libatkan para pelanggan dan prospek sebanyak mungkin. 4. Pasarkan sesuai jadwal para pelanggan, bukan jadwal Anda. Yang kelima, buatlah para pelanggan merasa terlibat dalam kesuksesan bisnis kita.
F. Membangun kekuatan pemasaran. Karakteristik dasar dari pasar sangat diperlukan demi kesuksesnya suatu bisnis. 1. Temukan pasar yang mendukung nilai merek maupun perusahaan Anda. Yang kedua, temukan pasar yang produk lininya lebih bervariasi daripada produk pesaing. 3. Temukan pasar yang membuat Anda menjadi pemimpin dalam hal harga atau sekurang-kurangnya tidak ada yang memimpin harga dalam pasar. Keempat, temukan pasar yang memiliki harga bervariasi. Kelima, temukan pasar membuat Anda tidak tergantung pada beberapa konsumen. Yang keenam, temukan pasar yang membuat Anda dapat menciptakan produk dengan menggunakan sistem distribusi secara optimal untuk industri yang bersangkutan. G. Strategi pemasaran entrepreneurship berbasis teknologi. Teknologi adalah proses yang dilakukan manusia dalam memodifikasi alam untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Dengan teknologi kehidupan manusia menjadi lebih mudah. Kuncinya adalah ada di kemauan dan jiwa entrepreneurship yang tinggi. Maka dari itu, milikilah kemauan yang kuat. Setiap perubahan teknologi pada akhirnya akan memberikan peningkatan pada industri secara keseluruhan dan mengubah estetika. Teknologi tidak berdampak buruk pada bisnis, justru membantu pemasaran dan meningkatkan produktivitas karena teknologi mempermudah pekerjaan manusia. Perubahan teknologi membuat keajaiban menjadi nyata dengan mengubah estetika dan memperkuat arus artistik dalam bisnis, karena teknologi membuat sihir menjadi kenyataan dan membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. 1. Tren online marketing. Berbagai tren online marketing tersebut antara lain adalah akses mobil semakin diminati, pertumbuhan konten marketing yang pesat, media sosial jadi bagian penting dari marketing, hubungan antara media sosial, SEO, dan konten marketing. Marketing via email akan mengalami pembaruan, interaksi dengan pengguna sosmed akan berlangsung secara alami. Marketing akan membuat cara promosi menjadi lebih halus dan natural. 2. Media pemasaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, strategi pemasaran melalui media sosial. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.